Sidang peninjauan kembali atau PK terhadap mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, telah digelar di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin. Sejumlah bukti baru pun dipersiapkan Saka Tatal. Dalam pembacaan PK tersebut, kuasa hukum menitik beratkan terkait kliennya Saka Tatal yang sempat dijadikan tersangka dan mendapatkan hukum pidana selama 8 tahun dinilai tidak sah secara hukum. Selain novum, kuasa hukum Saka Tatal juga akan hadirkan 8 hingga 9 saksi ahli. Di antaranya adalah mantan Wakapolri dan mantan Kabar Reskrim. Kita pemeriksaan saksi yang akan kita ajukan ada sekitar 8 atau 9 orang. Namun ada ahli pidana, ahli forensik, dan berbagai ahli yang lainnya kan sesuai dengan kemampuannya. Ada juga Pak Susno akan datang. Ada. Pak Susno juga akan datang. Pak Ugro juga akan datang. Sementara Liga Akbar siap menjadi saksi sidang peninjauan kembali Saka Tatal bila dibutuhkan. Menurut Liga Akbar, kesaksian tentang berubahnya kronologis dan peristiwa hukum akan menjadi bukti permulaan tidak adanya keterlibatan seluruh terpidana termasuk Saka Tatal. Bukti ini dinilai akan sangat penting jika disampaikan di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal. Untuk bisa menjadikan Liga Akbar sebagai penguatan terhadap PK ataupun sebagai saksi. Ya kami dan klien kami juga menanggapi positif karena gimana pun juga Saka Tatal harus tetap dibantu. Dan insya Allah klien kami Liga Akbar siap bersedia untuk memberikan keterangannya apabila dibutuhkan oleh kuasa hukum Saka Tatal. Namun dalam sidang, pihak termohon yang dijasa penuntut umum Kejari meminta sidang ditunda untuk pihak yang menanggapi memori PK Saka Tatal. Kami meminta waktu untuk menyusun ulang tanggapan kami majelis. Seperti itu majelis. Jadi belum siap untuk hari ini ya? Belum siap ya. Sidang PK Saka Tatal pun kembali dilanjutkan esok, Jumat 26 Juli 2024, dengan agenda mendengar tanggapan pihak termohon. Tim Liputan, Kompas TV. Pengadilan Negeri Cirebon telah menggelar sidang perdana peninjauan kembali atau PK terhadap terpidana kasus Vina, Saka Tatal. Tak hanya menyoal bukti baru yang dikemukakan dalam sidang, Saka Tatal pun mencari keadilan dan ingin para terpidana kasus Vina yang mendekam di penjara dapat bebas karena diyakini sebagai korban salah tangkap. Lalu akankah besok 2 Jenderal Polri ini akan menjadi saksi dalam PK Saka Tatal dan apa yang kembali akan dibuktikan? Lalu apa juga tanggapan yang akan diberikan pihak termohon, yakni Kejari Cirebon atas PK Saka Tatal. Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Profesor Supaji Ahmad. Selamat pagi, Pak Parji. Pagi, Mas. Dan melalui sambungan virtual ada kuasa hukum Saka Tatal Krisnamurti serta kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardiman Sane. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya ke Pak kuasa hukum Saka Tatal dulu. Jadi besok apa saja bukti yang akan dihadirkan? Dan ex Kabar Reskrim dan Wakapolri juga akan dihadirkan, kabarnya begitu? Betul? Halo Mas. Ya. Iya. Besok itu hari Jumat adalah tanggapan dari pemohon. Masih belum ada agenda saksi. Nanti kita lihat lagi agenda saksinya mungkin di sidang selanjutnya, Mas. Oke. Berarti melihat ketersediaan waktu dulu begitu ya kira-kira ya? Iya. Baik. Iya, lalu betul. Kalau bukti-bukti akan ada bukti yang akan dihadirkan atau physical evidence yang akan dihadirkan besok? Kemarin itu kan kita tuh hanya membacakan memori PK yang kita ajukan. Artinya memori PK itu kan nanti diterima dan dicatatkan oleh Pengadilan Negeri Cirebon, lalu dikirimkan ke Mahkamah Agung. Nanti Mahkamah Agung lah yang akan menyidangkan memori PK kami. Jadi terkait bukti-bukti yang kemarin kita ajukan, ada 10 novum yang telah kami ajukan. Ada 10 novum yang telah kami ajukan. Ya. Lebih banyak novum tersebut yang tidak pernah hadir, yang tidak pernah ada dalam persidangan tahun 2016. Jadi bukti-bukti baru dalam keadaan baru yang dapat kita temukan. Lebih mengarah kepada bukti-bukti kita itu bahwa kita meyakini bahwa ini adalah kecelakaan gitu loh Mas. Oke. Ya, koreksi kalau saya salah Pak Krisna. Sebelumnya kan ada 4 novum. Anda mengatakan tadi ada 10, berarti ada tambahan kemarin itu 6 novum begitu ya? Iya betul, ada tambahan 6 novum, kan termasuk ada keterangan Liga Akbar yang telah mencabut keterangannya, itu juga kita menjadikan novum. Oke. Dari 10 novum itu mana yang Anda yakini paling menguatkan bahwa Saka Tatal ini
tidak terlibat peristiwa itu, dan bahkan peristiwa itu salah, bukan pembunuhan melainkan kecelakaan? Kami menemukan adanya misalkan motor yang kami temukan bahwa di luaran kan motor itu dalam keadaan baik-baik saja, tapi kami temukan motor itu luka kebanyakan di sebelah kanan. Lalu kami cocokkan lagi dengan foto korban juga ada luka-luka di sebelah kanan. Lalu kami temukan lagi adanya daging yang menempel di baut jalan, lampu jalan, itu akan menandakan juga itu adanya terjadi kecelakaan. Lalu kami juga menemukan lagi adanya foto-foto yang dimana korban sebelum dikuburkan, dari hasilnya kita temukan tidak ada luka penusukan di dada dan adanya sabutan dari senjata tajam. Itu yang kami temukan gitu loh, Mas. Oke. Saya kembali ke ahli yang akan dihadirkan pihak pemohon dari Anda, Pak Krisna. Kemarin beberapa waktu yang lalu tepatnya Pak Susno Duaji sempat berdialog dengan kami juga bersama Ibu Titin juga, kuasa hukum Sakatatal juga, rekan Anda, bahwa dirinya kemungkinan tidak bisa memosisikan diri sebagai ahli dalam sidang PK Sakatatal. Nah, Anda juga tapi mengatakan kemarin bahwa Pak Susno ini kemungkinan besar hadir dalam PK Sakatatal. Bagaimana kepastian soal kehadiran mantan Kabar Eskrim ini, Pak Krisna? Kemarin sih dari tim kita masih komunikasi, katanya Pak Susno kesediaannya bisa hadir. Karena kami akan memperdalam dengan keterangannya Liga Akbar, mencabut keterangannya, lalu dia mengatakan bahwa dalam BAP tersebut dia diarahkan oleh Rudiana. Lalu ada juga terbaru dengan adanya pernyataan Dede juga BAP-nya dikatakan bahwa dia tidak mengetahui kejadian malam itu, dia hanya dibawa Aep sampai di Polres, Aep bertemu dengan Rudiana, lalu dia juga bilang bahwa BAP-nya juga diarahkan oleh Rudiana. Lah kami ingin memperdalam karena kami tahu bahwa awal mulanya ini kan dimulai dari Aep dan Dede. Ketika Aep dan Dede membuat sebagai saksi, di mana di situ kan LP-nya dibuat oleh Rudiana. Jadi Rudiana yang melakukan LP, Rudiana yang menangkap, sementara posisinya Rudiana itu menjadi kanit narkoba ya itu waktu yang kita tahu. Lalu pengalaman dari Pak Susno mantan Kabar Eskrim dan Pak Hugo Roseno juga mantan Wakapolri dan Propam, itu yang kami akan perdalam. Apakah SOP-nya dan sebagainya diperbolehkan seorang kanit narkoba melakukan ini? Nah, kan kami ingin melakukan pendalaman itu karena kita lihat bahwa keahliannya beliau tuh bisa menjelaskan itu. Makanya sampai kemarin sih masih ada komunikasi, beliau akan datang di dalam persidangan kita gitu loh, Mas. Oke, bisa jadi mungkin keterangan Dede belakangan ini yang juga mencabut kesaksiannya mungkin merubah pendapat Pak Susno dan ingin akhirnya hadir dalam sidang besok, begitu kira-kira, Pak Krisna? Ya sepertinya begitu, Mas. Oke. Kami masih jalin komunikasi dan beliau bisa hadir katanya besok. Oke, baik, saya ke Pak Mardiman dulu saat ini. Dalam permohonan PK Saka, Pak Mardiman, salah satunya polisi menangkap dirinya dan terpidana lain tidak sah secara hukum. Respons Anda bagaimana sejauh ini? Jadi ya, Pak Mardiman silakan. Jelas Mas suara saya? Ya, silakan Pak Mardiman. Oke. Jadi saya setuju bahwa kan satu orang yang tidak bersalah, ya itu membebaskan satu orang yang tidak bersalah itu lebih mulia daripada membebaskan 1.000 orang bersalah lebih mulia daripada membebaskan satu orang tidak. Ya. Artinya dari pandangan Anda memang. Mas. Nah, jadi begini Mas. Tadi ada kata-kata dari rekan saya bahwa Pak Rudiana menangkap, mengarahkan segala macam. Terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah intuisi dia sebagai anggota Polri, anak ini almarhum bukan kecelakaan tunggal. Karena hebatnya luka-luka yang dia derita. Nah, oleh karena itu dia memulai investigasi secara mandiri. Jadi bukan penyidikan ya Mas, beda. Dia memulai investigasi secara mandiri. Nah, kebetulan salah satu dari 2 orang yang mencabut keterangannya itu, Dede dan Liga Akbar, itu adalah teman almarhum Eki yang namanya Liga Akbar. Oke. Liga Akbar inilah pintu masuknya Mas. Oke. Nah, kalau bicara soal Pak Rudiana posisinya sebagai di bagian narkoba pada saat itu memang benar adanya, betul itu. Nah,
motifnya Pak Rudiana melakukan investigasi cuma satu, Mas. Motifnya adalah beliau orang tua korban yang merasa bahwa anak ini meninggal tidak wajar. Karena motor dari saudara Eki, almarhum, itu mulus, tidak seperti dahsyatnya luka yang diderita oleh saudara Eki, almarhum. Jadi tidak ada motif apapun, motifnya cuma satu, mencari kebenaran karena dia adalah orang tua dari almarhum korban yang sangat parah lukanya. Itu aja, Mas, dari saya dulu. Oke. Anda mengatakan tadi Ibtu Rudiana pada saat itu melakukan investigasi mandiri. Artinya investigasi mandiri ini tidak ada sama sekali tindakan hukum yang diambil pada saat itu, hanya menelusuri saja peristiwa. Mas, kira-kira seperti wartawan peristiwa lah kecelakaan kan. ini. Wartawan juga memiliki jurnalisme investigasi kan. Oke, ya. Nah, mirip itulah, Mas. Jadi tidak dalam kapasitas dia sebagai anggota Polri, meskipun pada dirinya menempel atribut sebagai anggota Polri. Saya ingin katakan di Kompas ini adalah kita bersyukur salah satu dari dua orang tua korban itu adalah penegak hukum. Mas bayangin ini di framing sedemikian rupa, Polsek juga sudah mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal, ya. Bila salah satu dari kedua orang tua ini adalah bukan orang yang mengerti hukum, maka kedua adik kita ini akan dikebumikan, dan hingga sekarang ini ya sudah orang-orang yang, ya kalau saya tetap berpendapat ya, Mas, bahwa yang diputuskan bersalah dalam putusan nomor 4 tahun 2016 itu adalah tetaplah orang-orang yang bersalah dalam kasus ini. Mohon maaf, saya tetap pada pendirian saya seperti itu. Oke. Nah, saya kembali ke tindakannya Pak Rudiana pada saat itu, investigasi secara mandiri. Artinya yang dikatakan bahwa Pak Ibtu Rudiana pada saat itu menghampiri beberapa orang sambil juga melakukan tindak kekerasan, itu tidak ada sama sekali? Tidak ada, Mas. Saya bisa pastikan itu tidak ada 1000%. Ini juga soalnya yang menjadi menjadi sanggahan begitu ya beberapa pihak, termasuk dari kuasa hukum Saka Tatal yang menyatakan bahwa ada proses yang Anda katakan investigasi mandiri tadi yang menyalahi prosedur. Saya ke Pak Suparji. Pak Suparji melihat kemarin PK Saka Tatal sudah berjalan begitu ya dengan novum-novum, ada 10 novum yang dipaparkan dalam sidang begitu. Tadi juga ada sanggahan yang diutarakan oleh Pak Mardiman sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana. Sejauh ini Anda bagaimana melihat kedudukan kasus ini sejauh ini? Ya, pertama menurut saya yang harus juga jadi perhatian ya. Bahwa narasi salah tangkap itu perlu dilengkapi. Karena apa? Karena ini bukan sekedar asumsi ya, sekali lagi kalau asumsinya ini salah tangkap ya. Karena tidak sekedar soal penangkapan, tapi juga soal penuntutan, soal pemeriksaan dan penghukuman. Artinya bahwa proses hukum ini sudah melalui dari penyidikan, kemudian penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan di persidangan, bahkan di persidangan sudah bertingkat sampai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai kasasi. Artinya apa? Kalau seandainya ada persoalan dalam konteks penangkapan, maka mestinya bisa dikoreksi oleh kejaksaan. Kalau ada kesalahan di konteks kejaksaan, bisa dikoreksi oleh pengadilan negeri atau pengadilan tinggi atau kemudian kasasi. Karena berantai ini ya? Karena berantai. Jadi perlu kemudian secara proporsional melihat kasus ini, tidak fokus pada konteks salah tangkap. Bisa salah tuntut, bisa salah adili, bisa salah hukum. Kalau sekali lagi, kan ada asumsinya seperti itu. Mengingat apa? Proses hukumnya sudah bertingkat. Kemudian yang kedua, bagaimana mengukur kekuatan novum tadi. Saya kira kita mendengar dari pemberitaan media, membaca dari media itu, bahwa unsur adanya keadaan baru sudah terpenuhi. Karena apa? Karena memang alat bukti yang disampaikan itu belum pernah diungkapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah unsurnya diduga kuat akan mempengaruhi putusan sebelumnya. Itu unsur yang diperlukan. Bahwa kemudian apakah ini mampu mempengaruhi secara signifikan putusan sebelumnya tergantung dari proses pembuktian. Kalau ada 10 novum berupa foto dan kemudian ada ahli, ada saksi, pertama yang harus dicatat adalah foto ini tentunya barang cetakan dari informasi elektronik atau dokumen elektronik sebelumnya. Maka harus diperhatikan konstruksi pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE. Bagaimana kemudian memastikan kalau ini sebuah foto dari barang cetakan elektronik yang diakui sebagai alat bukti pendukung, karena apa? Karena 184 KUHP kan jelas, clear ya. Saksi, surat, petunjuk, ahli, keterangan terdakwa. Dan ini menggunakan bukti elektronik dicetak berupa foto yang kemudian dalam Undang-Undang ITE diakui sebagai bukti pendukung. Maka dibuktikan kesempurnaannya, keutuhannya, sehingga betul-betul bisa mendukung. Perlu didukung laporan forensik digital supaya apa? Supaya jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah
kalau nanti memang mampu menghadirkan ya alat bukti itu didukung dengan misalnya dokumen elektroniknya, saya kira cukup berpengaruh. Ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa kalau menghadirkan saksi yang dalam hal ini DD tadi itu yang mengatakan ada kesaksian palsu sebelumnya atau keterangan palsu sebelumnya, maka ini nanti juga akan sangat dipengaruhi tentang apa yang disampaikan. Apakah secara otomatis bahwa dia ketika mengatakan keterangan sebelumnya direkayasa dan sebagainya akan berpengaruh terhadap putusan ini, saya kira tidak sepenuhnya bisa simplifikasi seperti itu, harus ada dukungan-dukungan yang lain. Kalau kemudian konteksnya menghadirkan ahli, tentunya ahli ini kan kapasitasnya adalah menerangkan, membantu majelis hakim supaya terang benderang perkaranya ini. Jadi mengukur kekuatan pembuktian dari novum, kemudian saksi, kemudian ahli, saya kira akan sangat dipengaruhi dalam proses pembuktian di persidangan nanti itu. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa persidangan PK pada Pengadilan Negeri Cirebon ini pada konteks mendengarkan dari permohonan, jawaban termohon, kesimpulan, dan kemudian ada semacam rekomendasi dan nanti kembali akan pada Mahkamah Agung yang memutuskan. Dan juga penting perhatiannya adalah mungkin publik bertanya, Sakatatal ini sudah di luar, kemudian kenapa mengajukan PK? Urgensinya adalah supaya yang bersangkutan adalah bebas murni, tidak menjadi mantan narapidana, maka ada upaya hukum untuk mencari keadilan ini. Gitu. Ya, membersihkan nama juga membersihkan nama baik. Karena memang ya cap mantan terpidana ini sangat tidak nyaman pasti untuk Sakatatal dan untuk masa depan Sakatatal misalnya untuk mencari pekerjaan dan segala macam ini akan maka sulit. penting untuk melakukan PK ini. Betul. Nah, saya akan kembali ke konteks saksi ataupun ahli yang rencananya akan dihadirkan oleh pihak Sakatatal nanti. Tadi dikatakan ada mantan Wakapolri, mantan Kabareskrim, Pak Susno Duaji. Saya ingin minta pendapat Anda soal kedudukan keduanya ini, apakah bisa diposisikan sebagai ahli atau bagaimana? Ya, kualifikasi ahli memang secara sederhana ditafsirkan adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, berdasarkan keahlian. Dia tidak masuk pada konteks pokok perkaranya. Ya. Dia tidak menjelaskan perkaranya, tapi dia menjelaskan teori, menjelaskan norma, dan lain sebagainya. Maka kalau pertanyaannya apakah ahli-ahli yang akan dihadirkan sebagai persidangan nanti memenuhi kualifikasi sebagai ahli, saya kira memang bisa dihadirkan sebagai ahli. Tetapi lagi-lagi tentunya adalah kembali kepada proporsi masing-masing dan fokus pada persoalan apa. Misalnya dalam konteks PK ini mungkin ahli akan menerangkan misalnya hal-hal yang diajukan sebagai novum memenuhi kualifikasi sebagai novum atau bukan. Dan ahli tidak pada konteks menyimpulkan, tetapi ada menerangkan saja. Sekali lagi adalah menerangkan. Demikian pula dalam konteksnya misalnya mantan Kabareskrim, mantan Wakapolri, mungkin saja akan berkualifikasi menerangkan tentang bagaimana prosedur penyidikan, prosedur penangkapan, tetapi lagi-lagi tidak menilai tentang salah benarnya satu proses hukum yang sedang berjalan, tetapi hanya menerangkan saja. Menerangkan dalam konteks secara teoritis, secara normatif, secara pengetahuan dan secara pengalaman. Dan objektif. Objektif dan rasional gitu. Ya. Saya kembali ke Pak Kuasa Hukum Sakatatal tadi, Pak Krisnamurti. Pak, tadi dikatakan Pak Suparji, Prof Suparji, narasi salah tangkap ini harus dilengkapi. Bisa juga tidak hanya konteks salah tangkap, ada kejaksaan yang salah tuntut atau pengadilan juga yang salah putus. Nah, dalam novum yang Anda ajukan ke sidang PK ini ada 10. Bagian mana yang bisa kira-kira melengkapi narasi yang salah tangkap ini tadi? Kami sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Suparji tadi. Artinya bahwa kita melihat kalau terkait masalah Pak Rudiana itu, kita melihat dari dasarnya putusan ketika beliau bersaksi di pengadilan 2016, beliau mengatakan bahwa beliau lah yang melapor dan beliau yang menangkap. Itu ada dalam putusan 2016. Nah kalau misalkan kemudian kedua saksi yang kita jadikan novum, Liga Akbar dan Dede itu kita juga lihat dari tayangan YouTube atau tayangan media yang kita cuplik, yang kita ambil, itu kita jadikan juga sebagai novum. Artinya kan bahwa kalau sampai itu dua saksi diarahkan dalam BAP-nya, lalu kemudian dalam putusan 2016 juga ada 3 DPO yang sudah ditetapkan, Sandi Eka dan Sandi Andi dan Peggy. Lalu kemarin dengan putusan para peradilannya Peggy dibebaskan. Berarti sampai saat ini dengan adanya 3 DPO itu 3 DPO tidak pernah ada. Berarti 3 DPO itu kita anggap fiktif karena 2 dianulir, 1 dibebaskan. Kalau sementara Peggy itu salah tangkap, harus ada Peggy yang lain dong. Buktikan kalau itu memang betul ada di dalam putusan DPO. Nah kemudian betul bahwa pertama polisi melempar itu kasusnya adalah pasalnya 351. Kemudian jaksa penuntut membuat itu menjadi 340, lalu hakim juga menetapkan 340. Kemudian waktu 2016 bersidang, DD tidak dijadikan saksi, lalu AF tidak dijadikan saksi.
SMS tidak, handphone tidak dibuka, CCTV tidak dihadirkan. Tidak sekedar novum bahwa ada kesilapan hakim dalam peradilan ini atau di penuntutan jaksa seperti yang Pak Suparji katakan. Saya sepakat kenapa ini bisa berubah jadi 340. Kalau misalkan dalam keadaan 2016 saka tatal itu ada, dia hanya menampar satu kali, setelah itu dia pulang ke rumah neneknya, dia nggak tahu kalau perbuatan itu ada di belakang showroom terjadi pemerkosaan, pembunuhan, kan tidak tahu dia. Ya, inilah yang dikaitkan. Bisa saja novum itu novum itu adalah bagian dari pembuka, tapi kekhilafan hakim itu kan penting juga yang akan nanti disidangkan oleh mahkamah, begitu loh Mas. Oke. Nah, yang juga penting adalah kedudukan hukum Ibtu Rudiana sampai saat ini yang masih banyak pihak publik juga mempertanyakan bagaimana sih kedudukannya. Kalau tadi dikatakan oleh Bung Mardiman bahwa tidak ada atau banyak yang tidak benar dari keterangan-keterangan para terpidana yang ataupun kuasa hukum yang menyebut bahwa ini Ibtu Rudiana yang melakukan kekerasan pada saat investigasi secara mandiri, melakukan kesalahan prosedur termasuk salah tangkap dan juga memberikan laporan-laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan mengarahkan kesaksian Aep dan Dede yang pertama kali diminta bersaksi, termasuk BAP yang ditandatangani oleh keduanya tanpa dihadirkan dalam persidangan pada tahun 2017 yang lalu. Nah, bagaimana nanti menyikapi soal ini? Saya akan tanyakan juga kepada Bung Mardiman dan juga Bung Krisnamurti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Ya, masih membahas PK atau peninjauan kembali, sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal yang sudah berlangsung kemarin dan akan berlanjut pada Jumat besok. Dan saya akan tanya kembali tadi soal kedudukan hukum Ibtu Rudiana. Dan saya juga meminta pendapat dari Bung Krisnamurti sejauh ini. Bung Krisna, kalau banyak anggapan publik begitu ya, tentu saja yang harus kita juga dengar gitu bahwa kedudukan hukum Ibtu Rudiana di sini sangat penting. Sehingga dalam sidang PK Saka Tatal ini sebetulnya ada baiknya jika dihadirkan dalam sidang. Anda punya pendapat yang sama soal ini? Saya Mas, beberapa media saya sampaikan statement. Saya juga meminta kepada Pak Kapolri dari awal kalau bisa Ibtu Rudiana dihadirkan di dalam PK Saka Tatal nanti, biar mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi itu seperti apa lebih jelas. Bahkan bukan Rudiana, saya juga meminta kepada Pak Kapolri juga itu waktu di media, saya sampaikan juga yang melakukan olah TKP pertama kali pun juga dihadirkan. Jadi lebih terang, buat kami lebih senang Mas. Artinya bahwa kejadian 2016 itu seperti apa kan bisa diungkapkan gitu loh Mas. Oke, ini berarti Anda juga melihat kedudukan Ibtu Rudiana ini juga cukup sentral gitu di samping Aep dan Dede karena yang mengarahkan. Ya sepakat Mas, karena kita lihat dari putusan 2016 bahwa Ibtu Rudiana yang melakukan pembukaan LP pertama itu loh Mas. Oke. Kalau begitu saya tanya juga ke Pak Mardiman, Bung Mardiman kalau ada kontra memori PK misalnya dari kejaksaan, ini kan juga saya tadi juga sempat berbincang pada saat jeda dengan Prof. Suparji bahwa ada kesempatan bagi pihak kejaksaan sebagai termohon untuk menghadirkan juga saksi. Nah, jika memang dimungkinkan Ibtu Rudiana hadir di PK, apakah Anda juga akan mendorong itu kepada klien Anda? Iya, karena pada prinsipnya kita juga mau kebenaran yang hakiki bisa terungkap dengan terang benderang di persidangan ini. Namun ada satu koreksi tadi dari rekan saya, beliau mengatakan bahwa Dede tidak pernah dihadirkan dalam persidangan tahun 2016. Nah, di salah satu media kemarin saya katakan bahwa pengacara Dede sendiri, bukan saya ya Mas, pengacara Dede yang mengatakan bahwa Dede itu sempat dipanggil oleh pengadilan, namun tidak datang. Nah, kenapa Dede tidak datang? Menurut Dede dia dilarang oleh Rudiana. Nah, kemarin secara spontan saya bilang, oh kalau begitu salahnya Dede dong. Padahal pasal 159 ayat 2 KUHP itu mengatakan bahwa semua orang dipanggil pengadilan itu wajib hadir. Dipanggil tapi dilarang begitu ya, Bung Mardiman? Katanya Dede. Oke, menurut pengakuan Dede. Ya, katanya Dede nih Mas. Jadi kan mohon maaf nih Mas, semua tentang Ibtu Rudiana ini sekarang semua katanya. Katanya Dede, katanya Saka Tatal, katanya Liga Akbar, iya kan? Nah, kalau semua katanya kan repot juga kita. Nah, jadi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa apapun yang diminta nanti asalkan oleh aparat hukum yang
ini ya, bukan oleh pers, bukan oleh tekanan netizen atau siapapun, kayak kalau diminta oleh ini kita pasti hadir, saya kira pasti hadir. Ya, karena ini penting sekali untuk menghindari yang katanya itu tadi. Kalau memang berbicara di depan lembaga peradilan, tentu saja ini akan sahih begitu keterangannya, begitu ya, Bu? Iya. Terlalu banyak katanya ini Mas terhadap klien kami ini, kasihan juga beliau nih. Oke, ya ini ada baiknya juga, bukan begitu Prof. Supardi? Jika memang dihadirkan di persidangan yang dibilang Bung Mardiman tadi, katanya. Kalau memang dikatakan Ibtu Rudiana di muka sidang PK, ini kan lebih sahih dan lebih bisa dipertanggungjawabkan, begitu kan? Ya, bahwa secara sederhana sebetulnya konteks peninjauan kembali itu ada 3M ya. Oke. Satu, kepentingan bagi pemohon adalah bagaimana mengubah putusan sebelumnya. Kepentingan bagi jaksa itu adalah mengamankan, dalam tanda memastikan itu adalah dulu benar. Sedangkan bagi hakim adalah bagaimana mengevaluasi, menganalisis, meninjau kan itu. Jadi urgensinya adalah dalam 3 tadi itu, masing-masing pihak. Kemudian yang kedua adalah harapannya persidangan ini adalah efektif, efisien, produktif, kontributif. Dalam arti apa? Mengungkap kebenaran, menjadi terang benderang, menghasilkan sebuah keadilan. Nah, ketiga, bagaimana kemudian menilai urgensi dari seorang menjadi saksi tadi itu. Apakah memang Ibtu Rudiana memiliki urgensi untuk dihadirkan? Tentunya memang ada potensi untuk semakin membangun sebuah kebenaran material. Kebenaran yang sebenar-benarnya. Tetapi kembali lagi kepada kepentingan bagi jaksa selaku termohon dalam hal ini, yang pada waktu itu menuntut berdasarkan penyidikan dari proses penyidikan sebelumnya, kan itu. Maka kalau memang jaksa dalam hal ini misalnya menganggap ini suatu kepentingan, perlu juga kemudian dihadirkan sebagai seorang saksi. Tetapi yang keempat, bahwa katanya tadi sama sekali tidak boleh dalam konteks kesaksian. Karena harus jelas apa yang dilihat, apa yang didengar, alami secara langsung. Tidak boleh berdasarkan cerita atau kata-katanya orang lain tadi. Namun secara keseluruhan, harapan kita adalah sebagai masyarakat, persidangan ini betul-betul bisa mencerahkan kepada masyarakat. Tidak membingungkan masyarakat. Mencerahkan dalam apa? Membantu hadirnya sebuah keadilan. Supaya korban, keluarga korban mendapatkan keadilan sebenarnya. Demikian pula kepada para terpidana seandainya belum mendapatkan ketidakadilan, dilakukan dengan cara-cara yang betul-betul sesuai dengan prosedur yang benar, substansi yang benar, dan kewenangan yang betul-betul proporsional, profesional gitu. Ini saya juga kembali dalam konteks perkara yang sudah putus itu ya, dan peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 yang dikatakan tadi oleh Bung Mardiman bahwa Ibtu Rudiana melakukan investigasi secara mandiri, meskipun diklaim memang tidak ada yang dibilang katanya Ibtu Rudiana itu melakukan kekerasan atau melakukan langkah hukum tidak sesuai prosedur. Tapi apakah investigasi secara mandiri untuk menelusuri memang saat ini pada saat itu anaknya menjadi korban begitu. Apakah itu dimungkinkan sebetulnya dalam? Ya, saya kira partisipasi masyarakat ya, apalagi sebagai anggota Polri ya. Tadi feeling tadi sebagai anggota Polri adalah bukan sesuatu yang dilarang dalam konteks penegakan hukum. Kita pun sejauh masyarakat bisa membantu tentang itu. Bahwa mungkin perlu dipastikan sebetulnya mengapa hadir melakukan investigasi mandiri. Apa tidak percaya pada proses hukum sebelumnya? Karena semula dikonstruksikan sebagai satu peristiwa kecelakaan. Kecelakaan tunggal. Kemudian nalurinya sepertinya bukan sebuah kecelakaan. Tetapi kemudian mencari data-data baru, melakukan investigasi baru, dan kemudian pertanyaannya adalah apa yang dilakukan tadi apakah dibenarkan oleh penyidik semata-mata karena temuan tadi itu atau ada proses hukum berikutnya. Nah, itu yang harus dilakukan klarifikasi. Jadi memang ini satu dilema yang sangat-sangat menarik ya. Karena apa? Jelas Eki kemudian Vina sudah menjadi almarhum. Pertanyaannya adalah apakah memang itu kecelakaan? Kalau kecelakaan memang tidak harus ada yang kemudian diadili diminta pertanggungjawaban kalau kecelakaan murni ya yang bersangkutan. Tetapi kalau ternyata ada yang kemudian ternyata ada pembunuhan, maka pertanyaan kan harus yang bertanggung jawab. Nah, yang bertanggung jawab ini adalah 8 orang tadi itu yang dianggap kemudian tidak adil. Maka ketika ini betul-betul sebagai pembunuhan, 8 orang kemudian mengelak sebagai pelaku pembunuhan tadi itu, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Itu kan pertanyaan besarnya. Jadi pertanyaan yang menarik adalah apakah ini betul-betul sebagai satu pembunuhan atau betul kecelakaan? Itu yang harus dijawab sebetulnya itu. Oke, nah dalam konteks itu. Bisa saya jawab, Mas? Ya, silakan. Karena ini menyangkut Pak Rudiana. Ya, silakan Pak Bung Mardiman. Jadi terima kasih Pak Ahli. Memang tabirnya itu terbuka. Ini kebenaran material ya tahun 2016. Pak Rudiana itu datang ke sana
dalam pikiran sebagai orang tua dari kecelakaan tunggal. Polsek waktu itu melaporkan kecelakaan tunggal. Tapi ketika dia sampai, dia buka katakanlah selimut begitu di rumah sakit, dan dia mendapati luka-luka yang sangat tidak wajar. Dan jangan lupa di dalam putusan nomor 4 tahun 2016 itu yang disita itu juga ada samurai, ada bekas minuman keras segala macam. Tapi itu kan yang sudah terjadi. Nah, kemudian bukan berarti tidak dilakukan penelusuran dan validasi ya, katakanlah validasi, karena tanggal 27 begitu dikebumikan masih dalam konstruksi dalam pikiran orang bahwa itu semua kecelakaan tunggal. Memang ini salah di awal, Mas. Polisi sudah terlanjur menyatakan dan mengiyakan kecelakaan tunggal. Nah, dalam investigasi mandiri itu pun Ibtu Rudiana tidak serta-merta atau gerasa-gerusu gitu ya. Terbukti dengan dia mulai mencari keterangan-keterangan di malam kejadian itu sampai akhirnya tanggal 6 dan tanggal 7, ini mungkin yang sering juga dilewati oleh media, itu dilakukan juga ekshumasi. Ya, kira-kira seperti Brigadir J lah, ya, digali kembali dan diperiksa. Nah, dicocokkan dengan posisi mereka jatuh pada saat itu. Sebelah kiri kalau nggak salah, yang padahal spakbornya yang ini cuma sebelah kiri, kemudian pada saat itu helmnya utuh, tapi kok palanya sampai lembek gitu, Mas. Mohon maaf ini saya agak ngomong hal itu ya. Kepalanya lembek, kemudian giginya rontok semua. Padahal helmnya tergores pun tidak gitu ya. Maksudnya sangat tidak masuk akal. Kepala dalam helm, kepalanya yang hancur, helmnya baik-baik aja gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini membuat Rudiana mengatakan bahwa pasti ada yang tidak benar dengan ini. Saya juga tidak langsung mengatakan bahwa semua yang diputus dalam putusan nomor 4 tahun 2016 itu adalah pelakunya. Saya tidak boleh juga begitu ya. Mari kita cari kebenaran hakiki. Tapi kalau dikatakan ini adalah kecelakaan seperti yang rekan saya bilang tadi bahwa ada dugaan ini, menurut saya ini bukan kecelakaan. Ini pasti pembunuhan gitu. Pak Mardima, tapi begini, apa pendapat Anda juga tentang minimnya physical evidence atau bukti fisik ketika sidang bergulir di tahun 2017, termasuk tadi ketika ada ekshumasi, tentu saja ada bukti fisik yang bisa dibawa ke persidangan, lalu juga tes DNA yang tidak terungkap juga ketika para terpidana ini dikatakan kalau memang melakukan tindak kekerasan harusnya ada DNA para terpidana ini dalam barang bukti yang menempel di dalam barang bukti ataupun di dalam tubuh korban begitu. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Nah, itu hal yang menarik karena bagi saya itu juga misteri, Mas. Nah, jadi ya mari kita ungkapkan bersama. Tapi kan pasal 184 KUHP itu kan urutan pertama itu adalah saksi. Nah, apakah kemudian pada saat saya tidak bermaksud mencampuri sampai sana ya, tapi ini pendapat saya pribadi. Apakah pada saat itu penyidik meyakini cukup dengan saksi saja? Ini kan saksi-saksi banyak nih, ya kan? Nah, berpedoman pada pasal 184 KUHP, ya kalau tindak pidana itu saksinya sudah banyak, kemudian mungkin di CCTV waktu itu memang ada karena setahu saya ada beberapa CCTV yang disita saat itu. Ya kalau menurut penyidik pada saat itu sudah cukup, kemudian jaksa juga sudah cukup, dia nyatakan P21, berarti mestinya tidak ada masalah dong, Mas. Ya kan? Kalau mestinya ada yang kurang dari proses itu, mestinya jaksa P19 kan dong, minta scientific identification yang lain gitu. Tapi menurut hemat saya, jika melihat kondisi seperti itu, berarti yang ada andil untuk melakukan kesalahan juga kejaksaan. Kenapa begitu percaya saja begitu kira-kira Prof dengan kondisi seperti itu dan tidak menggali pada saat sidang tahun 2017. Nah, ini saya tanyakan juga ke Pak Krisnamurti, Bung Krisna. Apakah dalam PK besok juga sisi ini akan dimunculkan bahwa semata-mata ada kesalahan dari pihak kepolisian, tapi kejaksaan juga saat menuntut tidak mempertimbangkan kejanggalan-kejanggalan yang dimunculkan pada saat proses penyidikan oleh polisi. Apakah itu juga jadi poin dalam sidang tanggal 26 besok? Justru yang saya katakan tadi, dari polisinya dia menetapkan pasal 351 lalu undang-undang anak, kenapa itu bisa menjadi 340? Nah, lalu sedikit Mas saya luruskan bahwa dengan hadirnya kita hadirkan Pak Sisna dengan Pak Ugro karena pengetahuan kita juga terbatas, makanya kita tanyakan kepada ahlinya yang sudah 35 tahun berdinas. Karena kami melihat dalam putusan itu jelas bahwa
Pak Rudiana yang melaporkan, lalu Pak Rudiana yang menangkap, dan tanpa surat tugas. Itu ada dalam putusan 2016. Lalu keterangan Liga Akbar dan keterangan Dede, dia yang mengarahkan apakah diperkenankan, diperbolehkan seorang anggota polisi melakukan itu. Nah, kami kan terbatas kemampuannya. Kami akan tanyakan itu. Lalu kemudian adanya senjata tajam yang menjadikan bukti. Sementara hasil visumnya itu tidak ditemukan adanya luka tusukan di dada dan ada sayatan, itu nggak ditemukan. Dia mati kan adanya benturan di belakang kepala. Itu yang ditemukan hasil visumnya. Lalu gini Mas, kejadian ini kan ada 2 Polres yang menangani awalnya, bahwa Polres Kabupaten mengatakan ini adalah kecelakaan. Lalu kemudian di belakang showroom itu masuk dalam Polres Kota. Dilakukan olah TKP, di TKP pun juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda terjadinya pemerkosaan, terjadinya pembunuhan. Misalkan kayak pembunuhan, kita motong ayam aja ada 1 titik darah atau 2 darah, bisa dapat ditemukan. Makanya saya minta hadirkan kalau bisa Pak Kapolri, dihadirkan yang melakukan olah TKP, jadi biar jelas gitu loh Mas. Baik, terakhir Pak Parji, Pak Profesor Parji, besok jika memang ingin persidangan PK ini meluruskan peristiwa yang terjadi pada 2016, lalu persidangan yang sudah putus dan banyak orang meragukan bahwa putusan itu betul begitu. Dalam sidang PK besok yang paling bisa menunjukkan kepada publik bahwa inilah kebenaran sesungguhnya, di poin yang mana kira-kira? Ya, mengacu pada momentum lahirnya PK dalam sistem hukum kita, yaitu kasus Senkan Karta. Betul. Yang itu secara signifikan, yang kemudian langsung berpengaruh bebasnya para terpidana pada waktu itu adalah adanya pengakuan dari pelaku yang sebenarnya, bahwa bukan yang dihukum yang melakukan pembunuhan, tetapi kemudian dialah yang melakukan pembunuhan, sehingga kemudian bebas yang bersangkutan yang terpidana tadi itu. Mengacu pada itu bahwa harus ada bukti-bukti secara konkret yang kemudian menyatakan bahwa Sakatatal atau terpidana yang lain itu bukan sebagai pihak yang melakukan pembunuhan. Satu, membuktikan adalah bahwa ini adalah satu peristiwa kecelakaan tunggal. Kalau maksud bisa dibuktikan, itu adalah akan berpengaruh secara signifikan. Kedua, membuktikan bahwa yang terpidana ini bukan pelaku. Lalu ketiga adalah membantu seandainya ini ada satu konstruksi pembunuhan, itu ada pelaku-pelaku yang lain. Jadi itulah jenjang-jenjang yang mungkin secara prediktif bisa terjadi. Tetapi konstruksi yang dibangun selama ini adalah bahwa pihak terpidana itu mengatakan ini adalah sebuah kecelakaan tunggal. Sementara konstruksi dari korban, keluarganya, dan kemudian jaksa adalah ini adalah satu pembunuhan. Maka untuk itu menjadi satu pertarungan yang menarik, mana sebenarnya yang benar. Pada sisi yang lain adalah menjadi penting perbaikan momentum penegakan hukum kita ini. Bagaimana ada koreksi secara jujur secara otentik dilakukan oleh penegakan hukum itu. Bahwa criminal justice system itu tidak kemudian dikonstruksikan suatu pola yang harmoni. Mesti harus ada satu proses pembagian peran yang betul-betul saling mengoreksi. Misalnya apa? Bahwa dalam proses penyidikan sudah ada SPDP. Bagaimana kemudian jaksa bekerja dengan cara baik, melakukan supervisi, koordinasi, P19 betul-betul ditindaklanjuti. Dengan demikian adalah nanti ketika dituntut itu sudah betul-betul sebagai kebenaran material. Jadi memang ada pertanyaan menarik tadi bahwa belum ada pembuktian-pembuktian secara saintifik dan sebagainya, mestinya itu akan membantu untuk kebenaran material. Tetapi penyidik, penuntut menganggap sudah benar, maka akhirnya menjadi putusan itu. Dan bahwa dihormati putusan yang sudah ada dan kita berikan ruang untuk melakukan PK untuk hadirnya sebuah keadilan, dan kita tunggu betul hakim PK ini menghadirkan sebuah mahkota indah sedap pada mata bagi para pencari keadilan. Sepakat. Dan ini juga jika sedikit merunut ke belakang bahwa sidang PK Sakatatal ini adalah stepping stone dari putusan pra-peradilan Peggy. Nanti jika memang Sakatatal ini dikabulkan, PK-nya bisa juga jadi stepping stone atau batu loncatan bagi para terpidana yang masih ada di di penjara saat ini dan dalam upaya dibebaskan. Dan kita nantikan besok sidangnya akan sangat menarik, dan yang paling penting bukan membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang membuktikan kebenaran yang sesungguhnya akan tampak di muka publik, sehingga pertanyaan-pertanyaan publik itu juga bisa terjawab seluruhnya. Terima kasih pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad, dan melalui sambungan virtual juga terima kasih kuasa hukum Sakatatal Krisnamurti serta kuasa hukum Ibtu Rudiana Mardiman Sane. Sehat selalu Bapak-bapak, sampai jumpa kembali. Terima kasih Mas. Terima kasih Prof, terima kasih rekan. Terima kasih. Ya, saudara.